Jadi hari ini saya langsung to the point saja. Kita akan fokus sesuai dengan merek baju saya ya Pak. FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Lembaga ini adalah lembaga bentukan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Yang concernnya adalah di pelibatan masyarakat dalam mencegah terorisme. Kita ada kabar gembira. Tanggal 30 Juni 2024, salah satu organisasi teror, yakni Jamaah Islamiyah, mengumumkan pembubaran. Jadi organisasi teroris yang ditetapkan sebagai kelompok teroris menyatakan diri bubar pada tanggal 30 Juni 2024, dan dalam momen pembubaran tersebut mereka mengakui pembubaran ini atas dasar sebuah kesadaran, bukan sebuah kamuflase atau sekedar untuk mempertahankan eksistensi. Baik, sampai di situ kita semua berhusnudzon, kita semua berbaik sangka. Biarkan penegak hukum terkhusus Densus 88 yang memantau kelanjutan dari proses itu. Tapi yang jelas kita berbaik sangka. Hanya saja hari ini saya ingin sampaikan, terorisme itu hanya strategi. Sekali lagi saya ulangi, terorisme itu hanya strategi. Akar masalahnya adalah radikalisme. Radikalisme itu apa? Saya ingin gunakan bahasa yang sangat sederhana. Radikalisme itu adalah sebuah pemikiran dan paham serta gerakan yang hendak merubah ideologi negara dan sistem bernegara. Berarti dalam konteks Indonesia, mereka hendak mengganti ideologi Pancasila dan hendak mengganti sistem bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka akan ganti dengan sistem khilafah diantaranya, atau dengan sistem daulah seperti ISIS. Nah, inilah tujuan utama mereka, yakni merubah ideologi negara dan mengganti sistem dalam bernegara. Sedangkan aksi terorisme hanya sebatas strategi saja. Karena terorisme itu sebagai sebuah strategi, boleh jadi itu berubah. Ketika mereka memandang kalau pakai aksi teror, ngebom, ngebunuh ini ternyata nggak baik, mereka kemudian akan merubah strategi. Tapi ingat, akar masalahnya masih ada, bahkan bisa jadi lebih berbahaya. Ketika kemudian strategi berubah, tidak menggunakan aksi kekerasan dan tidak menggunakan aksi terorisme, karena yang jelas itu mudah ditindak dan mudah ditanggulangi, maka mereka menempuh strategi baru. Strategi baru itu namanya apa? Tolabun nusrah. Nah, ini kan aktivis Laskar Sabilillah harus paham yang kayak gini nih, biar ngerti. Makanya saya ingin membawa, saya lapor kepada Pak Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan sampai meja Presiden ini. Saya lapor kepada Pak Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN. Saya ingin perjuangan Wali Songo Indonesia se-Indonesia, karena sudah ribuan yang bergabung, dan Laskar Sabilillah ini bukan hanya membela Wali Songo dan bangsa Nusantara, tapi juga kita bergerak dalam berbagai macam aksi penanggulangan dan pencegahan terorisme. Cocok atau cocok? Coba tepuk tangan. Ini nanti sampai ke meja BNPT, meja BPIP. Jadi kita Laskar Sabilillah ini bukan cuma ngawal kiai, bukan cuma ngawal ulama, tapi juga mengawal NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan lagi. Nah, balik lagi, strategi tolabun nusrah. Apa itu tolabun nusrah? Nyusup. Saya gunakan kalau bahasa harfiahnya, tolabun nusrah itu adalah upaya mencari pertolongan. Itu harfiah banget itu. Tapi tolabun nusrah itu kalau dalam bahasa istilahnya, dalam konteks yang digunakan Hizbut Tahrir, adalah upaya nyusup. Nyusupnya kemana? Mereka nyusup jadi anggota dewan. Hati-hati partai-partai politik. Ada orang yang nyalak ternyata kelompok ini.
dia berkamuflase sedemikian rupa. Begitu dia jadi anggota dewan, dia gunakan kekuasaannya di legislatif untuk mendukung ideologi dia. Kemudian ada yang nyusup mencalonkan diri ke kepala daerah, ada yang nyusup masuk PNS. Patut diduga karena sudah banyak PNS cingkrang sekarang ini. Betul itu Bu, sudah cingkrang. Patut diduga itu. Saya nggak memponis tapi patut diduga. Jadi pegawai negeri, kemudian menjadi pejabat eksekutif, menjadi legislatif. Ada yang kemudian gabung ke kejaksaan, ada yang nyusup kemudian menjadi hakim, ada yang kemudian nyusup di BUMN. Makanya kita kaget kemarin pegawai PT KAI ditangkap Densus 88, ternyata merencanakan aksi pengeboman. Jadi hati-hati seleksi karyawan karyawati BUMN, jangan-jangan itu Thalabun Nusrah tadi itu. Ada yang jadi polisi, udah terbukti. Sahabat saya yang sudah taubat itu Ustadz Sufyan Sauri, seorang polisi gabung kelompok teroris, kemudian ditangkap, kemudian divonis 10 tahun penjara. Sekarang sudah keluar dari penjara dan kemudian sekarang concern membantu negara untuk penanggulangan terorisme. Nah, ini yang lebih berbahaya. Ketika kelompok radikalisme ini nyusup ke negara, mendekati presiden, mendekati menteri. Yang lebih mengejutkan lagi, ada menteri yang sedang menjabat ngundang ustadz radikal pengajian di kantor dia. Ini viral kan di media sosial. Menteri yang sedang menjabat mengundang ustadz yang radikal pengajian di kementerian. Ini berarti ini emergensi Bu Kosti. Ada apa ini? Artinya ketika kelompok teror itu sudah merubah strategi, kelompok radikal itu merubah strategi dari terorisme kemudian menjadi strategi Thalabun Nusrah, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, saya ingin masuk kepada pernyataan Direktur Deradikalisasi BNPTR. Kemarin beliau Direktur Pencegahan, namanya Brigjen Pol Raden Ahmad Nur Wahid, dan beliau sudah pernah ngobrol di gazebo kita ini saksi sejarah ini. Di gazebo kita ini, di gazebo bambu ini, Jenderal R. Ahmad Nur Wahid pernah duduk di situ sampai jam 12 malam. Ngobrol dengan saya di situ. Bahkan sudah datang ke pondok pesantren kita. Jadi beliau menyatakan begini, karena ini pernyataan resmi, jadi saya baca agar tidak salah. Pernyataan Jenderal Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid. 3 strategi kelompok radikalisme dalam menghancurkan Indonesia. 1. Mengaburkan, menghilangkan, bahkan menyesatkan sejarah bangsa. Hati-hati sekarang ada kelompok yang pakai jubah agama, pakai imamah wudeng-wudeng, ngaku cucung nabi lagi ya, yang kemudian dia menyimpangkan, menyesatkan, memanipulasi sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya apa? Sejarah bangsa disimpangkan. Apa kata mereka? Kemerdekaan Indonesia ini gara-gara habaib. Tanpa habaib Indonesia masih dijajah. Pahlawan-pahlawan kita diklaim sebagai habaib. Lagu Indonesia Raya, lambang Garuda Pancasila, bendera merah putih diklaim sebagai sumbangsi para habaib. Belum lagi kuburan-kuburan keramat. Nanti hari ini kita masih berdiskusi, tapi kalau kita cuek, kita abaikan, tunggu 50 tahun lagi saat Kang Aden nggak ada lagi di dunia ini. Ya nggak tahu lah, 5 tahun lagi masih ada nggak kira-kira ya? Kalau Kang Tubagus Jasmine kayaknya nggak ada lagi lah kayaknya ya. Nggak ada lagi itu, udah lama soalnya. Tunggu, kalau kita sudah nggak ada lagi, anak cucu kita yang akan jadi korban. Mereka akan terpengaruh. Apa jadinya? Bapak ibu kami nggak pernah protes kok. Berarti benar itu semua. Hati-hati menguasai dan memanipulasi Indonesia melalui memanipulasi sejarah. Yang kedua, menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Jadi diharam-haramkan budaya kearifan lokal dan lain sebagainya, termasuk wayang diharamkan, kesenian diharamkan. Makanya yang gabung di Laskar Sabilillah ini orang kebudayaan semua. Pendekar-pendekar, Pagar Nusa, PSHT, Kerasakti, Bandrong, Debus gitu ya. Orang kebudayaan semua Bu. Ini kalau dites Bu, dibacok nggak mempan semua itu. Tapi kalau bacok dewek, kalau Bu Kosti yang bacok belah juga tuh Bu. Lain bismillahnya soalnya ya. Ini orang-orang debu semua Bu, orang-orang kebudayaan.
Karena mengapa? Melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jadi balik lagi, kita orang kebudayaan, kalau kita ada acara kita lestarikan budaya kita. Jadi tradisi Jawa, tradisi Banten, tradisi Lampung dan lain sebagainya. Ingat, jaga sejarah kita, jaga budaya kita. Dan yang ketiga kata beliau, mengadu domba di antara anak-anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu sara. Dan ini terbukti. Hari ini mereka menggunakan anak-anak bangsa yang katanya muhibbin itu untuk diadu domba dengan sesama pribumi. Makanya saya menghimbau bagi PWI dan Laskar Sabilillah, jangan mau terprovokasi, jangan mau diadu domba antar sesama kita. Kita fokus saja kepada perjuangan kita yang sesungguhnya. Baik, di bagian akhir saya hendak sampaikan begini. Jadi tujuan utama kelompok radikalisme itu adalah satu, mengganti ideologi negara Pancasila. Yang kedua, mengganti sistem bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia. Sebentar, saya lihat jamnya dulu. Dikit lagi aja ya, kebutuhan Laskar Sabilillah. Begini, saya ingin mendiktikan, mentalkinkanlah katakanlah kepada Laskar Sabilillah tentang Pancasila. Pancasila itu bukan agama. Ini cara ngejawab ya, biar modal kita untuk debat sama orang-orang radikal itu. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Jelas ayatnya. Oh, kata orang itu kan buat orang Islam saja. Tidak. Ada diktum yang mengatakan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan Anda semua satu. Makanya kita sebut ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan beradab. Makanya di dalam Islam dijunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Bahasa kitanya begini, barang siapa yang menghilangkan satu nyawa, bukan karena dia menghilangkan nyawa orang lain, atau bukan karena dia melakukan pemberontakan di muka bumi ini, menghilangkan satu nyawa seolah-olah dia telah membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan semua nyawa umat manusia. Ini sesuai dengan ajaran Islam. 3, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum, juga tercantum di dalam Al-Qur'an. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Artinya Pancasila bukan togut, Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, dan Pancasila sesuai dengan ajaran agama manapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.